segitiga exposure. Dalam fotografi, salah satu komponen yang paling penting atau yang paling dasar adalah pencahayaan. Pencahayaan itu kita bisa atur mulai dari lokasinya, kemudian dari cahaya arahnya dari mana, kemudian dari kameranya. Yang penting adalah tata kameranya. Dan ada yang namanya prinsip segitiga exposure. Prinsip segitiga exposure adalah bagaimana cara kita menata intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor, sehingga nantinya sensor akan memproses imaji, kemudian yang nantinya akan kita tahu atau lebih familiar dengan istilah foto. Dalam segitiga exposure ada 3 komponennya. Pertama ada ISO, kemudian aperture, dan yang ketiga adalah shutter speed. Yang pertama adalah ISO. ISO adalah sesensitif apa sensor kita terhadap cahaya. Dan ISO itu semakin tinggi angkanya, maka hasil fotonya akan menjadi semakin terang. Contohnya adalah pada foto berikut ini. Pada foto miniatur Menara Eiffel berikut, kita bisa lihat contohnya pada ISO 200, kemudian kita bandingkan dengan ISO 400, ISO 800, dan ISO 1600, maka hasil foto pada ISO 1600 adalah yang paling terang. Jadi semakin tinggi angka exposure, maka hasil foto akan semakin terang karena sensor itu akan menjadi makin sensitif terhadap cahaya. Demikian pula jika angkanya makin kecil, maka hasil foto menjadi semakin gelap. Yang kedua adalah aperture atau sering juga disebut sebagai bukaan lensa atau diafragma. Prinsip aperture adalah besarnya bukaan rana pada kamera. Jadi semakin besar bukaan itu, otomatis cahaya yang masuk semakin banyak dong, maka hasil foto menjadi semakin terang. Itu juga kalau bukaannya semakin kecil, maka hasil foto menjadi semakin gelap. Yang perlu diperhatikan pada diafragma adalah ketika bukaannya semakin lebar, maka angkanya, Anda bisa lihat pada kamera dengan tulisannya F ya, itu menjadi semakin kecil. Contohnya pada gambar berikut, ketika F-nya 4,0 dibandingkan dengan F5,6, maka F4,0 itu memiliki bukaan yang lebih lebar dan artinya cahaya yang masuk intensitasnya semakin banyak dan hasil foto akan menjadi semakin terang. Demikian pula kalau Anda turunkan F-nya, ya, Anda kecilkan bukaannya menggunakan angka 5,6, maka intensitasnya pun menurun sehingga foto yang diambil menjadi berkurang intensitas cahayanya. Lalu contoh berikutnya, misalnya Anda gunakan F11 ya. F11 ini bukaannya lebih kecil daripada F8,0. Dan kalau Anda rasa misalnya foto itu ternyata kok kurang terang, maka Anda bisa double exposure-nya dengan menguranginya menjadi F8,0 sehingga bukaannya semakin lebar, intensitas cahaya yang masuk semakin banyak dan hasil fotonya menjadi semakin terang. Pada diafragma, penting juga Anda catat bahwa diafragma ini mempengaruhi ruang tajam pada hasil foto Anda. Jadi, ketika angka diafragmanya semakin kecil, maka ruang tajam menjadi semakin sempit. Kalau angka diafragmanya semakin besar, berarti ruang tajam menjadi semakin luas. Pada foto berikut misalnya ya, dengan ini ilustrasi untuk foto dengan ruang tajam sempit, maka Anda bisa gunakan diafragma dengan angka yang kecil. Kalau Anda ingin ruang tajamnya luas, pada contoh berikutnya, di situ Anda gunakan angka diafragma yang semakin besar sehingga ruang tajamnya pun semakin luas. Komponen ketiga dari segitiga exposure adalah shutter speed. Shutter speed adalah secepat apa ranah kamera bergerak untuk menangkap cahaya yang masuk dan akan diteruskan ke sensor. Semakin cepat ranah kamera tersebut bergerak, maka intensitas cahaya yang masuk berarti semakin sedikit, sehingga hasil foto menjadi tidak begitu terang. Demikian juga sebaliknya, semakin lambat ranah kamera tersebut bergerak, maka akan semakin banyak cahaya yang akan masuk sehingga foto yang dihasilkan menjadi semakin terang.
Shutter speed juga mempengaruhi hasil foto blur atau tidak pada objek yang bergerak. Ketika ranah kamera itu bergerak semakin cepat, maka hasil foto objek yang bergerak akan menjadi semakin tajam atau nge-freeze atau terbekukan. Demikian juga sebaliknya, jika ranah kamera tersebut bergerak semakin lambat, maka objek yang bergerak itu akan ditangkap kamera jadi terlihat blurred. Maka pengaturan tiga elemen pada segitiga exposure itu melibatkan ISO, aperture, dan shutter speed. Kalau Anda ingin menghasilkan foto yang terang, maka angka ISO bisa Anda naikkan, kemudian shutter speed Anda turunkan kecepatannya, atau aperture Anda kurangi angkanya. Demikian juga kalau Anda rasa hasil fotonya kok terlalu terang, maka Anda bisa mengurangi angka ISO, menaikkan angka shutter speed, atau menaikkan juga angka diafragma. Seperti Anda bisa lihat pada foto berikut. Biasanya untuk menyebut apakah perlu menaikkan exposure-nya atau menurunkan exposure-nya, kita bisa menggunakan istilah f-stop. Apakah dinaikkan satu stop atau dikurangi satu stop. Pada gambar berikut Anda bisa lihat ini adalah gambar light meter ya, dan panduannya untuk pencahayaan ideal maka tempatkan pada angka 0. Kalau angka itu berada pada -1 berarti foto yang Anda hasilkan itu akan menjadi underexposure atau kurang terang. Sedangkan kalau angkanya berada di sisi kanan atau misalnya 1, 2, 3 itu berarti hasil fotonya overexposure atau terlalu terang. Saya katakan tadi ini sebagai panduan dasar ya, karena pada praktiknya nanti di lapangan Anda bisa berkreasi untuk memang sengaja membuat light meternya pada -1 atau mungkin pada +1 sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Jadi untuk segitiga exposure poinnya adalah prinsip tadi diaplikasikan, tapi yang terpenting adalah Anda harus terus praktik dan praktik. Karena segitiga exposure yang tadi saya jelaskan baru basic ya atau dasarnya. Nanti pengembangannya silakan Anda berkreasi dan makin asah kemampuan Anda. Untuk bacaan selanjutnya Anda bisa baca buku dari David Nightingale dengan judul The Ultimate Exposure atau bukunya Michael Langford dan Philip Andrews dengan judul Langford Studying Photography. Demikian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.